Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi kali ini kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Pertemuan 14 masih bersama Ibu Yulia Anggraini, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Yang pertama, materi ini kita akan membahas tentang menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur pembangun cerpen terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan latar belakang budaya, nilai atau pandangan hidup. A. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua amanat, yang ketiga penokohan. Penokohan terbagi menjadi 4. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis, dan tokoh figuran. Yang keempat terdapat alur atau plot. Ada 3 macam jenis alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, latar atau setting. Latar atau setting terdiri dari tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keenam, terdapat sudut pandang. Sudut pandang diantaranya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Dan yang ketujuh adalah gaya bahasa. B. Unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang penulis, yang kedua, latar belakang masyarakat, dan yang ketiga, nilai atau pandangan hidup. 2. Menelaah cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. A. Struktur cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum dalam cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, perkenalan situasi cerita atau exposition dan orientation. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau turning point. Yang kelima, penyelesaian, ending atau coda. Struktur teks cerpen dapat digambarkan sebagai berikut. Yang sudah Ibu katakan tadi, terdapat pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada konflik, baru sampai di atas yaitu puncak konflik. Setelah puncak konflik yang terakhirnya adalah bagian penyelesaian dalam cerita. B. Ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Banyak yang menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan
Yang pertama, banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau diserasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Nah, materi-materi berikut yang tadi sudah Ibu jelaskan, jika masih ada kurang lengkap, kalian bisa lihat langsung di newsletter. Di situ Ibu uraikan beberapa penjelasannya, seperti penjelasan struktur, kemudian ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen, dan lain-lain. Latihan 3. Jangan lupa latihan 3 ini kalian kerjakan di buku tulis. Silakan kalian kirimkan latihan 3 tersebut ke email Ibu atau dengan mereply email ini. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan di pertemuan berikutnya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.